Halo, perkenalkan nama saya Maria Angelina Burkinting. Saya MPM 190910040, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi perilaku seorang anak dari faktor keturunan atau hereditas dan lingkungan atau nurture. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor keturunan. Faktor keturunan biasanya itu mengikuti fisik dan psikis dari seorang anak. Biasanya ini dibawa dari lahir, seperti misalnya itu bentuk tubuh, apakah kita gemuk atau langsing, atau bola mata, bentuk bola mata kita, atau warna bola mata kita, apakah kita itu hitam bola matanya atau coklat, lalu bentuk rambut kita, apakah kita keriting dan warna rambutnya, apakah itu kita warna rambutnya dari lahir itu warna pirang atau hitam atau campur gitu ya kan. Lalu ada seperti bentuk wajah seperti saya ya. Saya itu mengikuti muka wajah dari ibu saya agak bulat. Dan misalnya itu warna kulit juga apakah hitam atau putih. Contohnya itu seperti keluarga kami itu saya memiliki 2 abang. Abang yang pertama mengikuti ayah saya, lalu yang kedua mengikuti ibu saya, dan saya mengikuti keduanya. Saya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Jadi saya mengikuti kedua-duanya. Jadi seorang anak itu akan memiliki pengikut atau mengikuti gen dari orang tuanya sendiri. Biasanya itu kita akan mulai dari pembuahan sehingga kita dalam kandungan 9 bulan sampai kita lahir, kita pasti akan sudah memiliki faktor keturunan tersebut. Apakah itu bentuk bola mata seperti yang saya jelaskan di awal, seperti itu. Lalu ada faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang dimana faktor lingkungan itu merupakan berbagai peristiwa atau situasi dan kondisi di luar dari individu yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak. Biasanya faktor lingkungan terdiri dari fisik dan sosial. Misalnya fisik itu seperti keadaan rumah atau lingkungan rumahnya itu apakah biasanya ya kalau faktor dari lingkungan itu kita seperti mengikut orang lain seperti ini maka saya juga seperti itu, atau orang lain melakukan masa saya tidak ikut, nanti saya dikira seperti orang yang tak memiliki kegiatan atau tidak seperti wanita. Misalnya seperti saya begitu, jika saya tidak mengikuti misalnya tetangga saya membersihkan halamannya, saya tidak membersihkan halaman saya, biasanya itu saya berpikir nanti saya dinilai tidak pembersih atau saya tidak memiliki rasa kebersihan atau tidak memiliki kegiatan, hanya bisa duduk-duduk santai, tidak bisa melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Lalu yang kedua itu faktor sosial, seperti biasanya ini ke arah negatifnya, biasanya seseorang itu mau berpengaruhi oleh sosial. Misalnya kita melihat orang lain, misalnya orang memberikan sumbangan atau dana kepada seseorang, lalu kita merasa masa dia saja, saya tidak, seperti itu. Jadi ada posisi ke arah negatifnya, ada ke arah positifnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, di daerah negatifnya saya seperti mengikut, kita seperti mengikut, masa dia iya saya tidak, seperti itu. Tapi jika kita ke positifnya, faktor lingkungan itu, kita dapat merubah tingkah laku atau sifat kita atau perilaku kita kepada orang atau kebiasaan kita, seperti itu. Jadi faktor lingkungan ini kita dapat, biasanya kita itu kurang rasa simpati atau empati. Setelah kita melihat lingkungan kita, maka kita bisa sudah memiliki rasa empati dan simpati terhadap orang lain, saudara kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal, seperti itu. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari faktor lingkungan, faktor keluarga ini adalah tergantung dari pola didik seseorang. Jika seorang anak
dididik dengan pola asuh yang baik, yang benar, maka kecil kemungkinan ada perubahan dari dirinya, walaupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan tadi kan bisa dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan sosial, lingkungan perumahan, atau lingkungan teman sebaya, teman bermain, seperti itu. Jika dengan pola asuh yang benar, kita sudah mengajarkan dengan tepat kepada anak tersebut, maka kecil kemungkinan perubahan yang ke arah negatifnya bisa terjadi. Namun, jika seorang anak dididik hanya jika dia melakukan kesalahan, jangan seperti ini. Lalu, besar kemungkinan dia akan mencoba. Jika kita sudah melarang terlebih dahulu, besar kemungkinan dia akan mencoba. Kenapa dilarang? Kenapa nggak bisa melakukan ini? Dia akan mencoba. Maka terjadilah perubahan yang sangat drastis kepada anak tersebut. Kenapa tetangga saya bisa dikasih seperti ini? Misalnya, contohnya, seorang anak itu, ada 2 orang anak berbeda lingkungan keluarga. Pertama, anak ini bebas, kemana saja boleh. Namun yang ini, jika tidak memberi kabar mau pergi kemana, tidak bisa gitu. Jadi anak yang kedua ini tadi, dia mencoba seperti anak yang pertama. Dia akan mencoba sembunyi-sembunyi melakukan hal tersebut. Jadi karena kebetulan dia melakukan kesalahan dengan tidak tepat teman permainannya atau teman sebayanya untuk pergaulannya, maka dia akan terjerumus ke dalam yang tidak benar, atau perubahan drastis itu terjadi padanya. Jadi dia akan mencoba diam-diam bertemu dengan orang atau melakukan hal yang sama dengan kawan yang pertama. Jadi perubahan itu drastis kepada anak tersebut. Jadi pesan moral yang saya sampaikan di awal tadi itu, jika pola asuh yang benar, maka anak itu akan kecil kemungkinan mengubah perilakunya ke arah negatif. Namun jika kita mendidiknya, walaupun anak itu sudah memiliki perubahan, kita mengarahkannya, mendampingi dia, di samping dia selalu, maka anak itu akan terarah. Walaupun ke arah negatifnya dia sudah jalan ke arah negatifnya, maka kita dapat meluruskannya kembali. Seperti itu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.